Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Jamie Andrea, dosen di program studi fotografi Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Perkenalkan, saat ini saya akan menjabarkan rencana pembelajaran yang saya susun dalam RPS untuk mata kuliah fotografi hitam putih. Mata kuliah fotografi hitam putih adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa prodi fotografi FSMN Yogyakarta di semester genap atau di semester 10. Jumlah SKS untuk mata kuliah ini adalah 3. Mata kuliah fotografi hitam putih yang mengajarkan dasar fotografi analog, prosedur cuci film negatif, mencetak foto hitam putih, dan juga mengajarkan konsep dari zone system yang akan memandu mahasiswa untuk mengetahui perbedaan kualitas kontras mulai dari hitam dan putih untuk kebutuhan memotret, mencuci, dan mencetak foto. Mata kuliah ini dijalankan dengan model project based learning, di mana mahasiswa dibebankan suatu proyek akhir, yaitu pameran foto bersama, sehingga dalam pelaksanaannya mata kuliah ini dikombinasikan dengan penyampaian teori atau konsep di kelas secara tatap muka atau sinkronus, dan juga praktikum mandiri yang dilaksanakan mahasiswa di laboratorium kamar gelap. Proyek ini atau proyek pameran bersama yang dibebankan pada mata kuliah ini sekaligus menjadi capaian pembelajaran yang dimaksudkan sebagai upaya diseminasi pengetahuan fotografi analog kepada masyarakat yang lebih luas. Mata kuliah ini memiliki CPL yang pertama adalah sikap, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu CPL 2, penguasaan pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu menguasai teori fotografi yang meliputi aspek teknik dan artistik, serta menguasai konsep tata pajang karya fotografi. Yang ketiga, CPL keterampilan khusus, yaitu mampu memanfaatkan kemajuan iptek untuk mencipta karya fotografi secara estetis, kreatif, inovatif, dan artistik berdasarkan etika dan kaidah ilmiah. Selanjutnya adalah CPL untuk keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, terukur, dan bermutu. Untuk mata kuliah ini adalah didasarkan pada CPL yang sudah disebutkan di awal. Untuk CPL 1 dan 4, CPMK yang dibebankan adalah mahasiswa mampu menjalankan pemotretan, mencuci film negatif, dan mencetak foto hitam putih dengan prosedur analog. Berdasarkan CPL 2, yaitu mahasiswa mampu mengenali konsep zone system, membandingkan karakter alat dan bahan untuk mencuci dan mencetak foto, serta mampu memfinalisasi karya dan memajang karya untuk pameran tugasnya. Dalam mahasiswa mampu menjalankan implementasi zone system dalam fotografi analog berdasarkan contoh hitam putih. Jadi CPL 3 ini juga meliputi aspek kognitif. Dari CPNK, saya juga membuat sub CPNK untuk mata kuliah ini, yaitu yang pertama mampu memahami proses perekaman citra fotografis, yang kedua mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep zone system, lalu kemudian mahasiswa mampu menganalisa konsep zone system, sampai kemudian mahasiswa mampu menciptakan fotografi hitam putih melalui prosedur cuci dan cetak foto sekaligus implementasi zone system untuk hasil karya akhir yang akan dipamerkan. Bahan kajian dari mata kuliah ini adalah yang pertama perekaman citra fotografis, yang kedua konsep zone system yang dipopulerkan oleh Ansel Adam, lalu karakteristik film negatif yaitu berdasarkan jenis dan tipe seperti ortokromatik dan pankromatik, kemudian ada bahan dan formula kimia untuk mencuci dan mencetak foto, lalu kemudian ada prosedur mencuci film negatif, dan terakhir adalah prosedur mencetak foto hitam putih. Materi perkuliahan dibagi dalam 16 kali pertemuan, namun di pertemuan ke-8 dan ke-16 berupa UTS dan UAS. Pada pertemuan pertama akan disampaikan pengantar fotografi analog, lalu disusul pada pertemuan kedua ada perekaman imaji, lalu ketiga ada jenis dan struktur kamera analog, lalu kemudian pada pertemuan keempat ada zone system. Di pertemuan kelima ada film negatif, dan di pertemuan keenam ada alat dan bahan mencuci film. Lalu di pertemuan ketujuh ada simulasi praktik mencuci film di kelas.
Dan simulasi ini merupakan inovasi yang saya kembangkan untuk mata kuliah ini, karena sebelumnya praktek mencuci film langsung dilaksanakan secara mandiri di laboratorium. Lalu kemudian di pertemuan 9 ada prosedur mencetak foto, lalu kemudian ada simulasi praktek mencetak foto di pertemuan ke-10 yang akan dilaksanakan di kamar gelap secara bergiliran kepada setiap kelompok mahasiswa. Lalu kemudian ada suplemen materi, yaitu penciptaan karya kreatif dengan teknik analog berupa fotogram. Dan di pertemuan ke-12 sampai ke-16 mahasiswa akan konsentrasi untuk melaksanakan praktikum mandiri, konsultasi, kurasi, dan perencanaan pameran. Rencana evaluasi untuk mata kuliah ini dikelompokkan menjadi 3 basis evaluasi. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yang kedua hasil proyek, yang ketiga kognitif. Aktivitas partisipatif ini menilai aspek sikap, lalu kemudian hasil proyek ini menilai aspek keterampilan, dan basis kognitif itu menilai aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap, yaitu aktivitas partisipatif, penilaian didasarkan pada 2 komponen evaluasi. Yang pertama adalah presensi, di mana disesuaikan dengan syarat kehadiran minimal. Lalu kedua adalah kurasi, di mana ini menuntut keaktifan mahasiswa untuk mengikuti setiap tahapan kurasi sehingga karyanya terseleksi untuk mengikuti pameran. Yang berikutnya pada aspek keterampilan berupa hasil proyek itu ada di komponen evaluasi UTS dan UAS, di mana UTS itu laporan analisa prosedur dan hasil mencuci film negatif harus dikumpulkan oleh mahasiswa. Yang kedua, pada saat UAS, mahasiswa sudah harus berpartisipasi dalam pameran bersama. Sedangkan di aspek pengetahuan, yaitu kognitif, ada 2 komponen, yaitu tugas analisa. Yang pertama adalah tugas laporan hasil analisa konsep zone system dalam bentuk makalah. Yang berikutnya adalah kuis. Proses rekaman citra fotografis masing-masing komponen evaluasi itu memiliki bobot sebagai berikut. Yang pertama, presensi itu 5%, kurasi itu 15%, UAS 40%, UTS 25%, tugas analisa 10%, dan kuis 5%. Untuk total aktivitas partisipatif dan hasil proyek itu adalah 85%, sedangkan aktivitas kognitif adalah 15%. Lalu mata kuliah ini juga menawarkan atau berdasarkan pada beberapa sumber referensi. Yang pertama adalah buku dari Ansel Adab, The Print, seri ketiga. Lalu kemudian ada buku dari Bernhard Suess yang membahas tentang fotografi hitam putih secara kreatif, dan karya pendukung atau buku pendukung dari Steve Ansel, Joe DeMaio, Hayward, dan jurnal yang saya susun dengan peneliti lainnya berkaitan dengan fotografi hitam putih. Demikian rancangan pembelajaran ini saya sampaikan. Untuk selanjutnya pada video perkuliahan saya akan mengambil satu pertemuan yang membahas tentang film negatif. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan berapa? 5 ya? 5 kuliah fotografi hitam putih. Nah, kemarin kita juga sudah memberikan materi juga, sedikit kita review, lalu kemudian hari ini saya akan menjelaskan satu materi selain lanjutan yang akan membekali teman-teman untuk melakukan praktikum ini. Namun demikian, sebelum kelas kita mulai, ada baiknya biar semua berjalan lancar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Baik, setuju? Setuju. Baik, berdoa, saya persilakan. Baik, cukup. Terima kasih. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang film negatif. Dari materi yang akan saya sampaikan ini, sebenarnya saya membebankan suatu capaian tertentu. Apa itu? Bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa menjadi tahu tentang yang pertama struktur film itu sendiri, sehingga kita punya pemahaman saat
negatif. Artinya kalau kita tahu strukturnya, kita pasti lebih mengerti penanganan dari film itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami karakter film yang digunakan, yang nantinya itu akan mempengaruhi hasil yang didapatkan, gitu ya. Nah, lalu sebenarnya kalau dihubungkan dari pertemuan pertama sampai nanti materi yang terakhir, itu sebenarnya adalah untuk membekali mahasiswa pengetahuan yang bisa dijadikan panduan untuk melakukan praktik mandiri, memotret dengan kamera analog, mencuci film, hingga mencetak foto analog hitam putih. Saya mau tes bedanya kamera analog ya, kamera analog yang SLR atau single lens reflex dengan kamera analog yang range finder. Coba angkat tangan, satu aja. Ya, silakan terus. Kalau izin menjawab, Ya. dengan pengetahuan saya pribadi, kalau SLR itu ketika memotret objek itu sama dengan menyerupai objek yang ada di objek. Dan untuk yang Range finder itu hampir sama dengan apa yang di objeknya. Cuman ketika di potret itu agak sedikit geser kiri atau kanan gitu. itu kira-kira pengaruhnya apa ya? Karena sesuai dengan materi yang disampaikan lalu, itu karena posisi lensa sama finder ya mungkin. Viewfinder Itu tidak sejajar, tidak sama, tidak sejajar dengan lensanya. Jadi kira-kira begini kalau disimpulkan jawabannya. Perbedaannya adalah kalau yang SLR itu fotografer dapat melihat atau mengamati objek yang di kayak atau apa ya mau difoto sama persis apa yang ada di depannya objek nyatanya dengan apa yang dilihat melalui jendela biliknya atau viewfindernya. Sedangkan kalau viewfinder ya sama, tapi biasanya hasil fotonya itu agak ada perbedaan posisi jarak. Kalau misalnya posisi objeknya di tengah banget, tiba-tiba pas waktu kita bidik, posisi objeknya itu ternyata di tengah banget. Tapi begitu dipotret ternyata nggak nyamping. Karena tadi Ekros bilang bahwa ada perbedaan yang paling mendasar, yaitu letak antara lensa dan jendela bidik itu berbeda di dua kamera ini. Yang SLR itu jendela bidik dan lensanya terletak pada posisi yang sejajar, meskipun tingginya berbeda. Tapi itu dibantu dengan adanya pentaprisma. Suatu fitur atau fasilitas di dalam kamera SLR yang dinamakan pentaprisma, yang fungsinya dia akan membalik-balikkan cahaya sehingga apa yang kita lihat atau fotografi lihat itu sama persis dengan objek nyatanya. Sedangkan rangefinder itu biasanya lensa sama jendela bidik berbeda posisinya di struktur kameranya, gitu ya, sehingga kadang-kadang kalau kita melihat kok kelihatannya di tengah, tapi pas direkam dia nggak ke pinggir karena perbedaan posisi. Selanjutnya adalah tentang perekaman citra fotografis. Kita ada yang ditanyakan dulu kan? Ya, apa? Pertanyaannya saya, apa sih yang disebut dengan latent image? Latent image. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan ya, mungkin agak Iya, coba. agak lupa. Baik, saya jelaskan lagi. Jadi gini, latent image itu merujuk pada suatu kondisi di mana sebenar-benarnya film itu sudah merekam citra meskipun kita belum bisa melihatnya secara langsung. Kenapa? Ya karena filmnya masih di dalam kamera. Pun ketika sudah selesai motret, filmnya juga ada di dalam roll. Jadi kita nggak bisa melihat, tapi kita yakin bahwa citranya sudah terekam. Ini seperti bahasa misalnya gini, pasti pernah dengar teman-teman. Bahaya laten, pernah dengar ya? Jadi bisa dirasakan atau sebenarnya kita tuh udah tahu ada bahaya meskipun belum tampak. Nah itu yang dimaksud dengan latent image. Kita langsung saja ya masuk ke materi utama tentang film negatif. Teman-teman harus mengenal unsur film, artinya unsur yang ada di atas permukaan plastik transparan yang kemudian kita sebut sebagai film itu. Unsurnya sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama, ini ada plastik.
Plastik ini di atasnya ada lapisan yang biasanya dikenal dengan namanya base, dasar. Di atas dasar baru dikasih lapisan lagi, namanya emulsi. Nah, emulsi inilah yang peka terhadap cahaya. Dan base, emulsi ini kan sebenarnya bukan benda yang padat pada dasarnya. Dia akan luntur ketika bereaksi dengan cahaya mungkin atau dengan cairan tertentu, gitu ya. Atau bahkan dengan suhu tertentu. Oleh karenanya, base-nya emulsi ini harus ditaruh di atas base, dasar. Nah, dasar yang biasa digunakan, lapisan yang biasa digunakan untuk mendasari film antara plastik dan emulsi adalah dasar itu yang biasa dipakai adalah gelatin. Nah, sekarang kita berada pada konstruksi film hitam putih, mulai spesifik ya. Konstruksi film hitam putih ada 5 lapisan umumnya di dalam atau di atas permukaan plastik transparan yang kita namakan. Yang pertama adalah overcoating, lapisan yang paling luar, yang menjaga emulsi, menjaga base agar tidak cepat terpengaruh oleh berbagai kondisi. Jadi ada overcoating. Yang kedua ada emulsi. Tadi ya, bahan dasarnya apa? Emulsi perak, perak tadi ya. Ada yang low, ada yang fast. Maksudnya, kalau emulsinya low, itu biasanya nantinya kita ketahui dari asap film itu sendiri. Kalau asap filmnya 100, itu biasanya emulsinya dianggap sebagai emulsi yang low, karena biasanya untuk merekam objek di luar atau dalam kondisi cahaya yang kurang baik, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan fast sebaliknya. Lalu kemudian ini anti-halation bagging, penyokong anti-halasi, mencegah pantulan cahaya dari base kembali ke emulsi, seperti yang saya bilang tadi ya. Lalu kemudian ada base yang bahan dasarnya biasanya terbuat dari selulosa asetat dan monomer coating ya, gelatin keras yang mencegah film itu agar tidak keriting. Jadi perak halida itu sebenarnya yang menjadi emulsi utama itu sebenarnya bentuknya kayak kristal kecil-kecil sekali, kayak butiran-butiran gitu. Nah, ada yang besar, butiran-butirannya berukuran lebih besar, istilahnya begitu, yang berdampak pada dia lebih cepat bereaksi terhadap cahaya. Sedangkan yang ukurannya lebih halus, itu reaksinya lebih lambat terhadap cahaya. Sehingga kita bisa asumsikan, misalnya kalau filmnya asal 400 misalnya, biasanya kristalnya berukuran lebih besar, gitu ya, karena dia lebih bereaksi terhadap cahaya, lebih peka hitungannya terhadap cahaya. Nah, sekarang saya mau lanjut tentang ragam emulsi. Ragam emulsi itu maksudnya nanti mempengaruhi, emulsi tertentu itu peka terhadap cahaya pasti, tapi sebenarnya dia juga peka terhadap rentang gelombang cahaya tertentu yang dampaknya adalah terekamnya warna. Kalau film berwarna, tapi kalau ini hitam putih, dia hanya peka terhadap gelombang tertentu. Ya warna apapun hanya akan merekam antara hitam dan putih. Hitam dan putih itu diantaranya kan ada yang abu-abu, hitam ke putih atau putih hitam gitu ya. Yang kemarin juga sudah saya jelaskan tentang zona sistemnya punyanya EXO ada. Yang pertama adalah film ortokromatik. Jadi film ortokromatik ini punya emulsi yang sangat peka terhadap cahaya warna biru. Cahaya tertentu yang gelombang cahaya itu membawa warna biru. Hasilnya warna biru ya. Kira-kira dia peka pada panjang gelombang antara 400 sampai 600 nanometer. Dampaknya apa? Ya, semua warna atau cahaya yang di luar gelombang panjang gelombang itu yang hanya akan terekam hitam biasanya. Itu ortokromatik. Yang kedua ada pankromatik. Dia punya sensitivitas yang lebih luas daripada ortokromatik.
dia lebih peka terhadap warna merah yang kalau dalam gelombang cahaya kira-kira dimulai dari 620 sampai 660. Itu udah warna merah. Akibatnya apa? Kalau tadi yang ortokromatik itu kalau udah ada warna merah, dia udah nggak peka. Akhirnya hanya merekam tamanya. Sedangkan kalau yang monokromatik itu lebih beragam. Merah tergantung kualitas merahnya itu akan rekam tidak hanya hitam, mungkin agak abu-abuan cerah, abu-abuan gelap, tapi tidak benar-benar hitam. Ini kan tentang cahaya. Dari 400 sampai 600 tadi apa? Film apa? Terus kalau yang 600 ke atas, filmnya pankromatik. Ini lihat, 600 ke atas sudah cenderung warna merah. Ini biru, unguan, hijau, kuning ini masih bisa ditangkap oleh film jenis ortokromatik. Kira-kira kalau kita ilustrasikan menjadi beginilah. Ini misalnya umumnya ya. Ini kan ada ragam warna. Kalau di hitam putih ya cuma antara putih banget, gelap, atau di antaranya. Sudah itu aja. Nah, bagaimana dengan yang ortokromatik dan pankromatik? Saya kasih ilustrasi. Ortokromatik, rentang cahayanya mulai dari biru sampai kira-kira ke orange, gitu ya. Asumsikan kalau ini menjadi hitam, itu berarti apa? Warna aslinya. Kira-kira kita hanya tebak-tebakan aja. Biru. Dia akan peka terhadap warna biru. Merah. Berarti ini kira-kira merah. Tapi kalau film pankromatik dia peka sampai cahaya merah. Akhirnya merah tidak hanya terekam sebagai gelap, tapi abu-abu. Ini contoh nyatanya juga. Yang merah pasti akan terekam gelap. Sedangkan yang biru lebih merah. Ortokromatik. Ini foto pemandangan yang spektrumnya luas banget itu kalau pemandangan. Kadang-kadang ini rumput-rumput ini kalau dia tua warnanya sudah agak kecoklatan kemerahan. Ini kalau bayangin kalau pakai film foto ini paling hitam-hitam aja lebih gelap ya. Data langitnya pasti warna biru gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Kalau buat di yang sekarang itu Pak, untuk film dan film kromatik sama ortokromatik itu merek apa aja supaya ideal itu digunakan? Kalau ideal sebenarnya semuanya tergantung pada pilihan dan jangkauan, keterjangkauan kita daya beli kita. Karena semuanya kan sekarang sudah mahal ya, kalau gitu ya. Film sekarang sudah mahal. Itu tergantung. Tapi kalau misalnya merek, misalnya kalau ortokromatik itu simpel kok. Biasanya dia pasti ada keterangannya di nama mereknya. Ilford Orto 80 misalnya, itu pasti ortokromatik. Asalnya 80. Gitu ya, itu contoh. Atau kalau yang pankromatik misalnya dulu mereknya Ilford Pan 100. Pan 100. Itu pankromatik. Tapi kalau sekarang merek itu jadi ganti nama, Kenmer sekarang. Kenmer. Tapi kita sudah tahu, oh itu perubahannya jadi itu pan. Jadi gampang, itu mengidentifikasinya gampang. Pun kalau dia tidak ada keterangannya, gitu ya, di merek itu, nanti dibaca di kemasannya biasanya ada. Ada lagi? Sudah cukup kira-kira? Cukup. Baik. Ada lagi? Oke, Alex. Ini kan tadi yang ngomong bahasanya ortokromatik sama pankromatik. Tadi kan dijelaskan beda hasilnya kan? Iya. Yang putih. Nah tapi untuk nanti hasil akhirnya itu, untuk hasil akhir pertama putih, cuma harus jenis apa? Dipengaruhi oleh jenis film aja atau? Oh enggak. Tidak hanya dipengaruhi oleh jenis film. Jenis filmnya membawa perbedaan, tapi penanganan saat memotret dan mencetak pasti akan mempengaruhi. Misalnya, saat mencuci film, sebenarnya kita itu bisa mengira-ngira kontras yang dihasilkan melalui lamanya mencuci, mendevelop kualitas cairan developer yang kita gunakan, mau yang stok ya, atau yang kemudian nanti ditambah lagi gitu pakai air, atau bagaimana, itu akan mempengaruhi. Jadi gak cuma hanya
namanya film. Cuma begitu kita tahu jenis filmnya, kita sudah bisa membayangkan hasil fotonya. Film itu orto, pasti nanti warna-warna merah pasti akan cenderung lebih gelap. Oleh karenanya, waktu saya mencetak, saya upayakan kontrasnya tepat. Bagaimana tepatnya? Ya kita lihat di panduannya. Oh, kalau film jenis ini biasanya dengan developer merek tertentu harus di develop selama berapa menit dengan agitasi berapa detik sekali. Nah, gitu-gitu. Pengaruhnya banyak, Alex. Kira-kira gitu, banyak film. Begitu, teman-teman? Bisa dipahami? Bisa. Saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Artinya kita baru di masa-masa awal, di mana materi-materi teoretis dan konseptual yang saya berikan. Minggu depan kita baru masuk ke simulasi praktiknya. Bertahap teman-teman akan memulai praktikum mandiri di laboratorium. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dijadikan bekal untuk melakukan praktikum mandiri. Dan kalau bisa, nanti teman-teman juga tetap punya semangat untuk serius mempelajari foto hitam putih. Kenapa? Kita menjadi salah satu pelestari fotografi analog di Indonesia. Keren kan? Masih saya sih. Mata wajib komplit pengetahuan teman-teman. Oke, baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.